Sederhananya, setelah proses ritual dari penghancuran relik kutukan Marine, sekarang semuanya sudah dimulai. Dan juga, setelah segel dari Marine, sekarang semuanya sudah bisa terlepas. Maka di momen yang sama itulah, Marine pun kini seketika langsung menjadi keluar. Tapi, karena dirinya sudah puluhan tahun disegel, tepat di dalam relik boneka kutukan tersebut, kekuatan kutukan dari Marine pun sekarang jadi belum bisa pulih sepenuhnya. Mengingat kenyataannya, tubuh dari Marine pun sekarang masih berbentuk mirip seperti sebuah bayangan hitam saja. Dengan komposisi tubuh, 30% berbentuk seperti manusia, sedangkan 70%-nya lagi masih berbentuk seperti asap. Menyaksikan hal itu di depan matanya, para paladin dan juga para priest yang sekarang berjaga di luar, kini mereka pun langsung menggunakan semua kekuatan sihir dari elemen cahayanya. Dengan sebuah tujuan untuk bisa menghancurkan tubuh dari Marine sebelum kekuatannya sekarang bisa terkumpul lagi. Di satu sisi, para paladin sekarang langsung menggunakan sebuah teknik serangan sihir dengan nama teknik Holy Cross. Sedangkan di sisi lainnya, High Priest pun menggunakan beberapa teknik sihir sekaligus untuk dapat bisa memberikan buff kepada para paladin. Yang pertama adalah teknik Assumptio, yaitu sebuah teknik sihir untuk dapat meningkatkan tingkat pertahanan magic dari para targetnya sebanyak 4 kali lipat. Yang kedua adalah teknik sihir Basilica, yaitu sebuah teknik sihir tipe buff untuk dapat bisa meningkatkan semua kekuatan sihir elemen holy dari para targetnya juga. Dan yang ketiga adalah sebuah teknik sihir Aspersio, yaitu sebuah teknik tipe buff untuk dapat bisa merubah semua elemen senjata dari para hunter yang datang menjadi sebuah elemen holy. Karena faktanya, hanya senjata elemen holy saja yang sekarang dapat digunakan untuk dapat bisa menyerang tubuh dari Marine. Kemudian dari dalam lingkaran sihirnya itu, kita pun sekarang dapat melihat Atom Smart, yang akhirnya dia pun mulai menggunakan semua kekuatan sihirnya lagi sambil berkata seperti ini kepada Marine, yaitu ummu. Nah, menarik ya, selain diperlihatkan proses jalannya pertarungan dari para anggota Ordo Gereja Suci, ternyata di dalam satu kesempatan yang sama ini, para hunter lainnya yang sekarang berada di sekitar lingkaran sihir ritual, maka satu persatu dari mereka pun kini akhirnya mulai menggunakan kekuatan sihirnya juga. Yang pertama adalah Akrodin, di mana di dalam praktiknya, Ark pun kini segera memutuskan untuk dapat berjalan maju demi dapat mendekati sebuah lingkaran sihir itu. Lalu, tanpa menunggu lama, Ark pun segera mengeluarkan sebuah pedang historianya itu dari dalam sarungnya, mirip seperti pada gambar ini. Kemudian setelah pedang historia itu sudah dikeluarkan, maka Ark pun segera menembakkan teknik sihir elemen petirnya dalam kekuatan yang sangat besar dari jarak yang cukup jauh. Akibat serangan sihir petir dari Ark barusan, atap dari ruangan gereja ini otomatis langsung menjadi hancur. Karena kebetulan sihir petir dari Ark barusan datang dari arah atas menuju kepada tubuh dari Marine. Lalu yang kedua, dia adalah Lapis Fulgor, Kru Sargent, dan juga para anggota dari party Starlight. Mengingat pada kesempatan itu, satu persatu dari mereka kini mulai menembakkan teknik sihir andalan mereka, yaitu teknik sihir angin. Dengan sebuah tujuan untuk dapat bisa menghancurkan tubuh dari Marine dan juga untuk dapat bisa menghentikan proses perubahan dari Marine, supaya Marine tidak bisa mengumpulkan tenaganya menjadi kembali seperti dulu lagi. Kemudian yang ketiganya, dia adalah Garg. Yap, walaupun Garg saat ini datang, tapi dia pun ternyata sama sekali tidak bertarung. Karena menurut Garg, dia tidak memiliki kekuatan sihir atau tidak memiliki kekuatan serangan dari jarak jauh. Jadi sebagai gantinya, Garg pun kini diberikan tugas untuk bisa menjadi komandan perang dari para hunter lainnya yang sekarang sudah ikut datang juga. Mengingat sesuai dengan arahan dari Garg, maka para hunter tersebut sekarang segera mengeluarkan teknik sihir mereka dengan berbagai macam elemen, supaya mereka bisa membantu Atom Smart untuk dapat bisa mengalahkan monster relik boneka kutukan Marine. Dan yang terakhirnya, tentu saja adalah kelompok dari pasukan para kesatria suci, yang disebut dengan nama White Zero Knight Order. Di mana di dalam praktiknya, Franz pun kini langsung mengangkat snipernya. Serta tanpa menunggu lama, Franz pun sekarang langsung berteriak dengan sangat kencang sekali dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Angkat senjata, siapkan bazooka, dan sekarang ayo kita tembak sama-sama tanpa sedikit pun mencoba untuk bisa berhenti sebelum aku memberikan perintah kepada kalian. Jadi, tidak peduli sebanyak apapun peluru yang kita gunakan, yang jelas kita harus bisa mengalahkan Marine sebelum kekuatan dari Marine sekarang bisa pulih.
Intinya, semua pasukan dari para hunter dan juga pasukan dari kelompok kesatria, kini mereka pun langsung bekerja sama untuk dapat bisa menyerang monster relik kutukan marin dengan menggunakan teknik serangan jarak jauhnya. Baik itu menggunakan teknik serangan sihir ataupun dengan menggunakan teknik serangan fisik. Nah, di momen inilah sebuah respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Marin. Karena ketika tubuh dari Marin mulai diserang dengan menggunakan semua serangan gabungan, maka di momen yang sama itulah tiba-tiba saja kalung pemberian dari Citri yang sebelumnya sudah dipasangkan oleh Cray tepat kepada leher dari Atom Smart, kini kalung itu pun tiba-tiba saja langsung menjadi menyala. Lalu di saat yang bersamaan, sebuah monster besar dengan tubuh berwarna hitam sekarang akhirnya seketika langsung muncul atau langsung keluar tepat dari dalam kalung itu. Di mana menurut legendanya, kekuatan dari monster kutukan Black Knight setara dengan kekuatan dari relik kutukan Marin. Bedanya, Black Knight bukan berasal dari relik, tapi itu adalah sebuah kutukan yang dulu pernah diciptakan oleh leluhur dari para noble spirit seperti Lapis Fulgor, Elizabeth, dan juga Kru Sarjan. Di mana secara singkat, beginilah cerita masa lalu dari kekuatan kutukan Black Knight tersebut menurut penjelasan dari Lapis dan juga menurut penjelasan dari Kru Sarjan. Sederhananya, sihir di dalam dunia mereka sekarang terbagi menjadi dua aliran. Yang pertama adalah aliran dari para magus, dan yang kedua adalah aliran dari para dukun santet atau disebut dengan aliran jujutsu. Di satu sisi, para penyihir modern sekarang bisa menggunakan kekuatan magika itu berkat semua pengetahuan yang telah diberikan oleh para dewa. Baik itu para dewa baik ataupun para dewa yang buruk. Sedangkan di sisi lainnya, asal kekuatan dari para dukun atau dari para saman adalah dari para iblis yang merupakan kebalikan dari kekuatan dewa. Jadi dengan bantuan kekuatan dari para demon, maka para saman zaman dahulu pun mampu menciptakan banyak sekali benda terkutuk melalui perwujudan dari manusia yang mati ketika dirinya masih memiliki dendam. Di masa sekarang ini, saman banyak sekali yang sudah bersembunyi. Karena jika mereka ketahuan oleh negara, maka secara otomatis mereka pun pasti akan langsung dihukum karena telah mempraktikkan ajaran aliran sesat dari para iblis. Selain itu, para saman pun merupakan ras paling tinggi dari para noble spirit, yaitu mereka berasal dari ras high noble spirit. Yang artinya, para saman ini sebenarnya adalah kelompok dukun santet yang kuat sekaligus para bangsawan dari kalangan para elf. Mengingat ketika dulu manusia berperang melawan para bangsa elf, para saman inilah yang berhasil melindungi semua ras elf lainnya supaya mereka tidak punah. Bahkan, ratu dari para elf pun dulu juga merupakan seorang saman. Namun entah kenapa, ketika para saman itu sudah mati, maka mayat dari ratu kami dulu tidak pernah ditemukan. Hingga secara tidak langsung, kami pun sekarang juga mendapatkan tugas dari para tetua desa untuk dapat bisa mencari di manakah keberadaan dari mantan ratu kami tersebut. Nah, setelah menjelaskan mengenai dari manakah asal kekuatan monster kutukan Black Knight ini, maka di saat yang bersamaan itu, Cray pun kini seketika langsung menjadi pucat. Karena di antara semua orang yang ada di dalam ruangan ini, faktanya sekarang hanya Cray sajalah satu-satunya orang yang dapat melihat kemunculan dari monster kutukan Black Knight tepat dari dalam kalung Atom Smart. Yang artinya, Cray merasa sangat beruntung. Karena sekarang tidak ada satupun orang yang tahu bahwa Cray lagi-lagi kembali membuat masalah tepat di dalam proses penghancuran monster relik kutukan Marin. Gara-gara itulah, semua orang yang ada di bawah Cray ini langsung menjadi sangat terkejut dan juga mereka pun langsung menjadi bertanya-tanya. Yaitu, kenapa sekarang malah ada dua monster kutukan? Serta, kenapa bisa ada monster kutukan Black Knight yang datang? Padahal, mereka sama sekali tidak melihat bahwa ada relik kutukan lain yang sekarang ikut dibawa masuk menuju ke dalam lingkaran sihir tersebut. Nah, akibat kemunculan dari monster kutukan Black Knight, maka secara otomatis semua serangan dari para paladin, penyihir, dan juga hunter sekarang akhirnya sama sekali tidak ada yang mempan. Mengingat di dalam praktiknya, Black Knight pun mampu menahan semua serangan yang diarahkan menuju kepada Marin dengan menggunakan kekuatan dari tamengnya itu. Di momen inilah, Cray pun akhirnya langsung menjadi mengerti. Kenapa tadi pagi Citri bilang kepada mereka bahwa kalung yang diberikan kepada Atom Smart itu adalah sebuah kalung pelindung yang memiliki kekuatan sangat besar untuk dapat bisa melindungi orang-orang yang sedang membutuhkan. Yang artinya, menurut sudut pandang dari monster kutukan Black Knight itu, Marinlah yang saat ini paling membutuhkan bantuan.
Karena kebetulan tubuh dari Marin saat itu sedang diserang dengan menggunakan kekuatan sihir gabungan. Jadi tidak heran jika Black Knight sekarang malah memutuskan untuk bisa bertarung demi dapat bisa menyelamatkan Marin. Nah, mulai dari sanalah jalannya pertarungan ini otomatis langsung menjadi semakin panas. Karena tidak peduli sebanyak apapun tubuh dari Marin diserang. Namun faktanya, Black Knight pun sekarang masih terus mencoba untuk dapat bisa menahan kekuatan serangan dari para penyihir tanpa mengalami luka sama sekali. Bahkan ketika tamengnya itu sudah mulai hancur, maka Marin yang ada di belakangnya kini langsung menggunakan kekuatan sihirnya lagi untuk dapat bisa memperbaiki semua perisai dari Black Knight yang rusak. Hingga tamengnya pun sekarang bisa menjadi kembali utuh untuk dapat bisa menahan semua serangan dari para hunter dan juga dari para penyihir. Menyaksikan semua kejadian itu di depan matanya, Anthem pun tentu saja sama sekali tidak bisa tinggal diam. Hingga pada kesempatan itu, Anthem pun sekarang langsung berhenti untuk dapat menggunakan kekuatan sihir cahayanya. Karena menurut Anthem Smart, kekuatan dari sihir cahayanya itu sekarang sama sekali tidak mempan. Sebagai gantinya, setelah Anthem Smart sudah membuang semua senjata di badannya, mulai dari perisai sampai dengan pedang kecilnya, maka Anthem Smart pun sekarang langsung bergerak untuk dapat berlari dengan menggunakan kecepatan penuhnya. Kemudian, ketika Anthem Smart saat ini sudah mulai mendekat, maka Anthem pun tanpa menunggu lama, kini seketika langsung menghantam perisai dari monster kutukan Black Knight itu menggunakan kekuatan dari pukulan tangan kanannya. Sampai pada momen ini, tameng itu pun sekarang akhirnya berhasil dihancurkan hingga sama sekali tidak bisa digunakan lagi. Bahkan, gara-gara pukulan dari Anthem Smart barusan, Marin pun sekarang tidak bisa memperbaiki tameng dari Black Knight yang rusak lagi. Karena kebetulan semua tubuh dari Anthem Smart sekarang sudah diselimuti oleh elemen Holy. Atau dengan kata lain, setiap serangan dari Anthem Smart pada dasarnya sekarang sudah dilapisi dengan sihir Aspersio atau sihir anti kutukan. Nah, melihat kejadian itu di depan matanya, Cray pun sekarang langsung berteriak. Ganbare Ganbare alias semangat Anthem Smart sekarang adalah waktumu untuk bisa bersinar. Mendengar ucapan itu dari Cray, semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut sekarang akhirnya langsung bertanya kepada Cray. Yaitu, apa yang Cray lakukan? Kenapa dia malah bersorak-sorak saja? Dan juga, kenapa dirinya sama sekali tidak membantunya? Menyaksikan respon dan juga pertanyaan itu dari semua orang, Cray pun kini malah membalikkan semua ucapan dari para High Priest tepat sebelum pertarungan ini dimulai. Yaitu, menurut para pendeta suci, Cray pun sama sekali tidak perlu bertarung, dan juga Cray pun sekarang hanya perlu melihat saja dari kejauhan. Jadi, gara-gara ucapan dari para pendeta tersebut, maka Cray pun sekarang malah memutuskan untuk bisa bersantai-santai saja tanpa melibatkan dirinya sama sekali. Tidak hanya itu, karena masih pada halaman yang sama ini, Cray pun sekarang juga menjelaskan tentang semua kekuatan dari Anthem Smart menuju kepada semua orang dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Dengar, kalian tidak perlu panik karena ada kami di sini. Lagi pula, di antara semua anggota party kami, Anthem Smart adalah anggota yang terkuat. Karena faktanya, tubuh dari Anthem Smart selalu dilatih oleh semua anggota kami hampir setiap hari. Pertama, si Tri pun tanpa berhenti, terus memberikan berbagai macam racun menuju kepada Anthem Smart. Sehingga, Anthem Smart pun sekarang sama sekali tidak mempan dengan semua kekuatan negatif. Kedua, Lucia pun selalu menjadikan tubuh dari Anthem Smart sebagai target dari latihannya. Jadi, gara-gara itulah, tubuh dari Anthem Smart sekarang juga anti-magic, walaupun tidak sekuat diriku. Ketiga, Luke dan juga Lee Smart pun melakukan hal yang sama juga menuju kepada dirinya. Dimana sejak kami kecil, tubuh dari Anthem Smart terus ditebas oleh Luke dan juga terus diserang oleh Lee Smart. Hingga gara-gara semua itulah, kekuatan dari Anthem Smart sekarang bisa meningkat dengan sangat drastis. Yang artinya, jika kita bandingkan dari sisi kekuatan saja, tanpa melibatkan skill dan juga kemampuan-kemampuan lainnya, maka sudah jelas kekuatan dari Anthem Smart adalah kekuatan yang terhebat di dunia. Serta pertahanan dari Anthem Smart adalah pertahanan yang paling kuat di dunia juga. Gara-gara itulah, Anthem Smart sekarang sampai mendapatkan sebuah julukan sebagai Hunter yang tidak pernah tertembus dan juga Hunter yang sama sekali tidak pernah bisa dikalahkan. Jadi, berdasarkan hal tersebut, jika kalian sekarang sudah lelah, kalian pun saat ini boleh berhenti. Karena untuk sekarang, waktunya bagi party dari kami untuk bisa melakukan serangan balik.
Mengingat aku akan segera meminta Lucia untuk dapat segera menggunakan semua kekuatan sihirnya itu demi dapat bisa mengalahkan dua monster kutukan tersebut. Wow, menarik banget ya.